Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan ke-6 administrasi transaksi, akan membahas lanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai bukti transaksi. Lebih tepatnya adalah pencatatan bukti transaksi eksternal. Kalau sebelumnya adalah pencatatan bukti transaksi internal. Adapun kompetensi dasar masih sama di sisi pengetahuan, yaitu menganalisis pencatatan bukti transaksi, sedangkan keterampilan melakukan pencatatan bukti transaksi. Adapun tujuan pembelajaran di sini diharapkan peserta didik dapat memahami bukti transaksi eksternal, kemudian mengidentifikasi bagian-bagian bukti transaksi eksternal, dan yang berikutnya adalah mencatat transaksi ke dalam bukti transaksi eksternal. Transaksi bisnis eksternal adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak eksternal. Contohnya misalkan perusahaan akan membeli persediaan barang dagang karena stok barangnya sudah menipis sehingga perlu pengadaan barang. Transaksi tersebut itu merupakan transaksi eksternal karena melibatkan pihak di luar perusahaan. Di samping itu, transaksi yang lain adalah penjualan, pembayaran utang, penerimaan piutang, dan pembayaran biaya-biaya misalkan biaya listrik, kemudian tagihan-tagihan yang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan bukti transaksi eksternal? Jadi adalah bukti pencatatan setiap transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Bukti transaksi eksternal contohnya yaitu nota kontan, faktur, nota kredit, nota debit, kwitansi, cek, bilet giro, dan lain-lain. Yang pertama kita bahas yaitu nota kontan. Jadi nota kontan di sini merupakan bukti jual beli barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli, di mana nota kontan yang asli nanti diserahkan kepada pembeli dan tembusannya disimpan kepada penjual sebagai bukti transaksi penjualan tunai. Selanjutnya kita akan bahas studi kasus untuk nota kontan. Di sini contohnya adalah pada 11 September 2018 PT Indofood menjual secara tunai kepada toko Sri Rezeki. Apa item barang yang dijual meliputi 50 dus Indomie spesial dengan masing-masing harga 125.000. Item yang kedua yaitu 60 dus Indomie goreng dengan masing-masing harga 135. Selanjutnya kita buat nota kontannya. Di sini sebagai penjual adalah PT Indofood yang beralamat pada Jalan Pemuda nomor 125 Semarang dengan nomor 15 NK/9/18 pada tanggal dicantumkan di sini 11 September 2018. Nota kontan yang terhormat kepada pembelinya adalah toko Sri Rezeki yang beralamat di Jalan Pamulaksi nomor 7 Semarang. Nah, di bawahnya ada tabel yang menunjukkan keterangan apa saja barang yang dijual oleh PT Indofood kepada toko Sri Rezeki, meliputi nama barang di sini, kemudian jumlah barang,
disesuaikan dengan pernyataan di studi kasus di atas, kemudian harga satuan, dan di sini jumlah harga, jadi hasil perkalian antara jumlah barang dengan harga satuan. Untuk Indomie spesial di sini total senilai 6.250.000, sedangkan Indomie goreng 8.100.000, sehingga di sini tercantum 14.350.000. Ada ketentuan tambahan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Di sini ditandatangani oleh pihak PT Indofood, yaitu Haryono. Jadi itu untuk studi kasus nota kontan. Selanjutnya faktur atau invoice. Jadi di sini adalah surat bukti pembelian atau penjualan barang secara kredit. Penjual akan membuat faktur penjualan sebagai bukti transaksi penjualan barang, sedangkan pembeli akan menerima faktur pembelian sebagai bukti pembelian barang. Selanjutnya studi kasus untuk faktur. Di sini pada 7 September 2018, Mebel Nusantara Semarang menjual kepada toko Mawar secara kredit apa saja? 2 lemari masing-masing harganya 4.200.000 dan 2 meja belajar masing-masing harganya 3.150.000. Kita catat dalam faktur penjualan di sini sebagai penjual adalah Mebel Nusantara dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 350 Semarang. Dijual kepada toko Mawar tertanggal 7 September 2018. Nomor fakturnya adalah 1-J-18. Syarat pembayarannya M-30. Artinya pihak pembeli harus melunasi pembayaran maksimal 30 hari setelah tanggal faktur. Kemudian di bawah di sini tertera tabel yang berisi mengenai keterangan apa saja barang yang dijual kepada toko Mawar, meliputi item yang pertama lemari meja belajar dengan jumlah yang sudah sesuai dengan yang tercantum di atas. Kemudian jumlah harganya 8.400.000 untuk lemari, sedangkan untuk meja belajar 6.300.000, sehingga total penjualan secara kredit di sini senilai 14.700.000. Dengan huruf di sini dicantumkan. Kemudian bagian bawah Mebel Nusantara, atas nama Mebel Nusantara sebagai penjual yang diwakili oleh Nawang bertanda tangan. Selanjutnya yang ketiga, kwitansi atau official receipt merupakan tanda bukti pembayaran uang yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Nah, pada jumlah tertentu kwitansi di sini harus dimaterai sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana kwitansi yang asli nantinya diserahkan kepada pihak yang membayar, sedangkan tembusan atau sus kwitansi disimpan oleh pihak penerima. Lebih jelasnya bagaimana cara pengisian kwitansi, di sini ada studi kasus untuk kwitansi, yaitu pada 5 April 2018 PT Indomarko membeli mobil Avanza secara tunai seharga 280 juta dari PD Nasmoko. Maka PD Nasmoko di sini sebagai pihak yang menerima uang akan membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran. Di sini tercantum nomornya 001 telah diterima dari PT
Indomarko untuk pembayaran 1 unit mobil Avanza yang tertanggal 5 April 2018 dengan nominal 280 juta. Di sini penerima uangnya adalah Francisca. Petugas yang menerima uang adalah Francisca. Ya, selanjutnya nomor 4, nota debit merupakan bukti transaksi pengembalian barang dari pembeli atas transaksi pembelian kredit. Jadi di sini telah terjadi transaksi retur pembelian sehingga pihak pembeli membuat nota debit karena barang yang diterima mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan pesanan. Adapun studi kasus untuk nota debit di sini pada 11 Oktober 2018 PT Damatek mengembalikan barang yang dibeli dari PD Widya Utama karena barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Atas transaksi tersebut, maka PT Damatek sebagai pembeli membuat nota debit. Jadi nota debit di sini di samping sebagai bukti retur pembelian juga sebagai bukti pengurangan utang maksud saya. Jadi di sini nota debit dengan nomor sekian tertanggal 11 Oktober 2018 kepada Widya Utama, Jalan Imam Bonjol nomor 324 Semarang. Dengan ini kami PT Damatek telah mendebit utang kami sebagai berikut. Barang yang dikembalikan apa saja? Kain Pamatek, alasannya karena warna tidak sesuai dengan pesanan, sejumlah 1 buah dengan harga satuan 900.000. Maka totalnya di sini 900.000. Yang bertanda tangan di sini adalah dari pihak PT Damatek. Selanjutnya, untuk nota kredit di sini, kalau nota debit itu yang membuat adalah pihak pembeli, sedangkan nota kredit di sini adalah pihak penjual yang membuat atas transaksi retur penjualan pengembalian barang oleh pihak pembeli. Ini bisa jadi karena barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai pesanan atau rusak. Jadi nota kredit dibuat oleh penjual dan dikirim kepada pembeli. Lembar asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan oleh penjual. Di sini untuk studi kasus nota kredit yaitu pada 11 Desember 2018, Louis Taylor mengembalikan barang yang dibeli dari PD Jaya Utama karena barang yang diterima rusak. Di sini sekaligus berfungsi sebagai bukti pengurang piutang. Nota kredit yang dibuat oleh PD Jaya Utama di sini ditujukan kepada Louis Taylor Semarang, menerangkan bahwa telah mengkredit piutang Louis Taylor dengan keterangan apa saja? Mesin jahit Singer karena rusak sejumlah 1 dengan harga satuan 1.260.000. Di sini ditandatangani oleh pihak PD Jaya Utama. Selanjutnya, cek. Jadi cek di sini merupakan surat perintah dari nasabah pemegang rekening bank kepada pihak bank agar mencairkan atau membayar sejumlah uang
kepada pihak yang tertulis dalam cek atau pihak pemegang cek. Macam-macam jenis cek di sini ada cek atas nama, cek atas unjuk, cek kosong, dan cek mundur. Untuk cek atas nama, jadi di sini cek yang mencantumkan nama penerima yang akan menerima pembayaran dari bank itu disebut dengan cek atas nama. Sedangkan cek atas unjuk di mana cek tersebut tidak mencantumkan nama pihak penerima. Sedangkan cek kosong, cek yang di rekeningnya itu tidak ada saldo atau saldonya tidak mencukupi. Sedangkan yang terakhir cek mundur, jadi cek dengan tanggal mundur. Jadi misalkan hari ini tanggal 1 November, jadi cek tersebut baru bisa dicairkan di kemudian hari setelah tanggal 1 November. Itu disebut dengan cek mundur. Selanjutnya, dilihat giro adalah surat perintah dari nasabah bank pada bank yang terkait. Agar memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya telah disebut dalam dilihat giro, bisa jadi pada bank yang sama ataupun bank yang berbeda. Ya, demikian untuk pertemuan administrasi transaksi yang ke-6 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.